Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlena Sundari Putri, NPM F0G020027. Saya dari tingkat 1A. Perlu diketahui bahwa sistem syaraf merupakan sistem yang terdiri dari otak, saraf tunjang, saraf kronial, saraf sfina, dan ganglion. Kita ambil contoh dua orang yang sedang berbincang-bincang melalui telepon. Seseorang di suatu tempat menyampaikan suatu pesan dan ditanggapi oleh orang di tempat lain. Melalui komunikasi tersebut, akhirnya pesan yang disampaikan seseorang dapat ditanggapi oleh orang lain. Ilustrasi tersebut ternyata dapat menjelaskan tentang sistem syaraf. Kalau dilihat dari cara kerja dan fungsinya, saraf bagaikan sebuah jaringan komunikasi. Sistem saraf berfungsi untuk menerima pesan dan menanggapi pesan tersebut. Dalam hal ini, pesan disebut rangsangan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa saraf merupakan bagian dari tubuh yang berfungsi untuk menerima rangsang dan kemudian menanggapi rangsangan tersebut. Pada sistem saraf manusia, ada yang namanya sel saraf atau neuron. Jaringan saraf tersusun atas sel-sel yang mempunyai bentuk khusus. Sel-sel tersebut dinamakan neuron dan neuroglia. Jadi, kedua sel tersebut ibarat pasangan yang tak terpisahkan yang menyusun jaringan saraf. Jika ada sel neuron, pasti sel neuroglia akan menyertai juga. Adapun sel neuroglia berfungsi memberikan nutrisi dan bahan-bahan lain yang digunakan untuk kehidupan neuron. Dengan kata lain, neuroglia berfungsi menjamin kehidupan neuron agar tetap dapat melaksanakan kegiatan. Neuron merupakan unit struktural dan fungsional dari sistem saraf. Neuron memiliki kemampuan sebagai konduktivitas atau penghantar dan eksistabilitas. Dapat dirangsang serta memiliki kemampuan merespon rangsangan dengan sangat baik. Neuron terdiri dari 3 bagian yang berbeda satu dengan yang lainnya, yaitu sebagai berikut. 1. Badan sel atau perikarion. Bagian sel menyimpan inti sel atau nukleus dan anak inti dinamakan nukleolus, berjumlah 1 atau lebih yang dikelilingi sitoplasma granular. Dalam sitoplasma, badan sel juga terdapat badan nisel, yang merupakan modifikasi dari retikulum endoplasma kasar. Badan nisel yang mengandung protein yang digunakan untuk mengganti protein yang telah habis. Selama metabolisme, protein ini juga bermanfaat untuk pertumbuhan neuron. Jadi, jika badan sel rusak, maka serabut-serabut neuron akan mati juga. Kedua, dendrit. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dendrit merupakan tonjolan sitoplasma dari bagian badan sel. Dibandingkan akson, dendrit ini lebih halus, lebih pendek, dan memiliki percabangan yang lebih banyak. Fungsi dendrit ini adalah untuk meneruskan rangsang dan organ penerima rangsang atau disebut reseptor menuju ke badan sel. Ketiga, akson. Akson sering disebut juga sebagai neurit. Bagian ini merupakan tonjolan sitoplasma yang panjang dan berfungsi untuk meneruskan impuls saraf yang berupa informasi berita dan badan sel. Akson memiliki bagian-bagian yang spesifik yaitu sebagai berikut. 1. Neurofibril. Neurofibril merupakan bagian terdalam dari akson yang berupa serabut-serabut halus. Bagian-bagian inilah yang memiliki tugas pokok untuk meneruskan impuls. Kedua, selubung milin. Bagian ini tersusun oleh sel-sel pipih yang disebut Schwann. Selubung milin merupakan bagian paling luar dari akson yang berfungsi untuk melindungi akson. Selain itu, bagian ini pula lah yang memberikan nutrisi dan bahan-bahan yang diperlukan untuk mempertahankan kegiatan dari akson. Ketiga, nodus Ranvier.
Node Schranvier merupakan bagian akson yang menyempit dan tidak dilapisi selubung milin. Bagian ini tersusun dari sel-sel pipih. Dengan adanya bagian ini, terlihat bagian akson tampak berbuku-buku agar dapat lebih memahami tentang bentuk dan struktur neuron. Perhatikan gambar berikut. Bagaimana hubungan antara sel saraf satu dengan sel yang lainnya? Sel saraf tersebut membentuk jaringan saraf. Antara sel satu dengan yang lainnya terjalin sel saraf dan saling berhubungan. Ujung dendrit berhubungan langsung dengan penerima rangsang atau reseptor. Selain itu, ujung dendrit ada pula yang berhubungan dengan ujung akson dari neuron lain. Ujung akson pada sel-sel lain ada juga yang berhubungan dengan efektor, yaitu struktur yang memberikan jawaban terhadap impuls yang diterima reseptor, misalnya otot dan kelenjar. Pertemuan antara akson dengan dendrit atau efektor disebut sinapsis. Berdasarkan hal ini dapat membayangkan bahwa jaringan sel saraf ibarat jaringan komunikasi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, antara sel saraf satu dengan yang lainnya terjalin hubungan yang sangat erat dalam meneruskan impuls. Kemudian kita akan mengenal macam-macam neuron. Dilihat dari struktur dan fungsinya, sel saraf atau neuron dapat dibedakan menjadi 3 macam. 1. Neuron sensorik. Sel saraf ini sangat berhubungan erat dengan alat indera, sehingga disebut juga saraf indera. Fungsi saraf ini adalah untuk menerima rangsang dari alat indera kemudian meneruskan impuls ke saraf pusat, yaitu otak atau sumsum tulang belakang. Badan sel neuron sensorik ini bergerombol membentuk ganglia. Bagian dendrit berhubungan langsung dengan alat intra atau reseptor, dan bagian aksonnya berhubungan dengan sel saraf lainnya. Akson akan berakhir di interneuron. Yang kedua, neuron motorik. Struktur neuron motorik yaitu pada bagian ujung dendritnya dihubungkan dengan ujung akson yang berhubungan langsung dengan bagian efektor, yaitu otot maupun kelenjar. Neuron motorik ini berfungsi untuk meneruskan impuls dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar yang akan melakukan respon tubuh. Impuls secara langsung berjalan dari neuron sensorik ke neuron motorik. Ketiga, interneuron atau disebut juga neuron asosiasi. Interneuron ini merupakan sel saraf penyusun sistem saraf pusat. Fungsinya untuk meneruskan impuls saraf dari neuron sensorik ke neuron motorik. Struktur interneuron ini yaitu bagian ujung dendritnya dihubungkan langsung dengan ujung akson dari sel saraf yang lainnya. Terima kasih telah menonton video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.